warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok uji normalitas dan homogenitas akan menjelaskan bagaimana menggunakan uji normalitas dan homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Isra Nadia Putri, yang kedua Mezah Radila, yang ketiga Nurul Hidayah, dan yang keempat Prima Yoza. Baiklah, sebelum itu kami akan menjelaskan sedikit tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji yang digunakan diantaranya adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Lefort. Data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sedangkan uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel t-test dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam berdistribusi normal. Data disebut homogen apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Dan kami telah menyiapkan data untuk uji normalitas dan homogenitas, yaitu datanya adalah ada 2 SMA, yaitu SMA 1 dan SMA 2. Apakah data kebutuhan antara SMA 1 dan SMA 2 berdistribusi normal atau tidak? Yang pertama adalah untuk SMA 1 terdapat 15 data dengan nilai 6,74, 7,42, 5,81, 4,92, 6,60, 7,11, 7,38, 5,64, 5,52, 5,88, 7,43, 8,05, 6,50, 6,29. Sedangkan untuk SMA 2 juga terdapat 15 data, yaitu dengan nilai 6,95, 5,80, 4,38, 4,92, 7,38, 7,52, 8,21, 6,47, 6,85, 6,44, 5,12, 4,92, 5,05, 6,87, 5,77. Kemudian data ini akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Dan ini adalah aplikasi SPSS. Di sini terdapat dua variabel, yaitu data view dan variabel view. Yang pertama kita buka variabel view. Di nama ini kita tulis SMA dan juga nilai. Yang pertama adalah SMA. Untuk seluruhnya sama, tidak usah ditukar, hanya yang ditukar adalah desimal ini. Karena SMA antara 1 dan 2, jadi kita tulis saja 0. Kemudian yang selanjutnya kita tukar adalah measure. Di sini tulisannya adalah noun, sedangkan SMA adalah skala. Kita mencari dari skala. Kemudian adalah nilai. Di sini tidak ada yang kita tukar karena untuk desimalnya 2, dikatakan 2 karena untuk nilai terdapat 2 di belakang koma, sedangkan hanya 1 di belakang koma, berarti hanya kita tulis 1, sedangkan untuk data kita tadi memiliki 2 angka di belakang koma, jadi nilai desimalnya 2. Kemudian kita bisa melihat di data view ini. Di sini sudah terdapat SMA dan juga nilai. Kemudian kita masukkan data-data tadi ke dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah SMA. SMA tadi terdapat 2, SMA 1 dan SMA 2. Jadi kita masukkan data SMA 1 dan SMA 2 tadi. Masukkan datanya bisa kita copy paste. Yang pertama kita copy SMA yaitu SMA 1 dan SMA 2. Kemudian kita paste di SMA ini data. 'Data' yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy tadi. Kemudian kita paste di SMA ini data yang sudah kita copy
Kemudian kita masukkan nilainya juga sama seperti tadi, yaitu di copy paste. Kemudian di copy nilai. Kemudian kita paste pada bagian nilai. Nah, di sini sudah masuk ke dalam data tadi sudah masuk ke dalam SPSS, yaitu 30 data. Kemudian kita melakukan analisis, yaitu yang pertama analisis normalitas. Di sini kita klik analysis. Kita mengklik analisis, kemudian klik deskriptif statistik. Kemudian di sini terdapat beberapa variabel, kemudian klik explore. Di explore ini terdapat dependent list dan factor list. Untuk dependent list kita masukkan nilai, sedangkan untuk factor list kita masukkan SMA. Kemudian kita klik plot. Karena kita akan menguji normalitas, maka yang kita klik di sini adalah normality plus width test. Kemudian kita klik normality, kemudian continue, dan kita klik OK. Tunggu sebentar untuk datanya. Nah, di sini sudah terdapat data dari uji normalitas. Di sini terdapat beberapa bagian data. Untuk SMA 1, nilainya yaitu dengan mean 6,5807. Nilai terendah adalah 4,92, sedangkan nilai tertinggi adalah 8,05. Sedangkan untuk SMA 2, means-nya adalah 6,1767. Nilai terendahnya adalah 4,38, sedangkan nilai tertingginya adalah 8,21. Di sini yang paling penting adalah test of normality-nya. Di sini sudah tersaji test of normality-nya. Untuk nilai SMA 1, uji normalitinya bersignifikasi adalah 0,200. Di sini tertulis titik 200. Titik ini sama dengan 0 di depannya, jadi dibaca 0,200. Sedangkan untuk SMA 2 juga bersignifikasi 0,200. Jadi kesimpulannya adalah untuk uji normalitas ini dikatakan normal karena signifikasi dari uji normalitas ini lebih dari 0,05, yaitu 0,200. Kemudian kita save. Kita bisa men-save-nya di data atau di data D atau C. Save. Kemudian yang kedua adalah uji homogenitas. Langkah-langkahnya yaitu kita klik analisis, kemudian buka compariments. Kemudian di sini terdapat beberapa variabel, kita menggunakan onY ANOVA. Di sini juga terdapat dependent list dan faktor. Untuk dependent list kita masukkan nilai, dan untuk faktor kita masukkan SMA. Kemudian kita klik option. Nah, di sini kata kita akan menguji uji homogenitas, maka yang kita pilih adalah homogeneity of variance test. Kemudian kita klik homogeneity dan kita klik continue, kemudian OK. Nah, di sini sudah keluar tes dari uji homogenitas. Di sini kita dapat melihat nilai,
yaitu bersignifikasi 0,208. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk uji homogenitas ini juga dikatakan homogen karena lebih besar dari 0, karena untuk signifikasinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,208. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk uji normalitas dan uji homogenitas berdistribusi normal karena sama-sama melebihi dari 0,05 untuk signifikasinya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.